contact to us. Jadi ketika mereka sudah menyatakan ketertarikan, ya, saya tertarik dengan hotel Anda, boleh nggak saya tahu package seperti apa ya? In case there human interactions held during the reservation process. Jadi ketika melakukan reservasi dan ada kontak, kita harus bisa memberikan first impression yang baik, ya, mulai dari intonasi, communication skill pada dasarnya, kemudian speedy response, correct information yang kita berikan, ya, kalau tamu minta misalnya menanyakan kamar dengan lantai atas, kalau kita memang building bertingkat, ya harus dijelaskan sedemikian rupa. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak menyediakan gedung yang bertingkat, nah, jadi semuanya on the ground seperti villa-villa untuk resort pada dasarnya, ya, itu juga harus disampaikan dengan tepat. Kemudian juga walaupun booking belum terjadi, tapi ketika kita berinteraksi kita harus selalu menyampaikan untuk menawarkan bantuan, ya. Jika ada yang bisa kami bantu lagi, mohon disampaikan sehingga kami bisa jelaskan apa-apa yang Anda butuhkan, itu misalnya, ya. Dan semua proses reservasi ini harus terdokumentasikan dengan baik, ya, karena bisa jadi pemesanan kamar itu bisa untuk 3 bulan atau mungkin 6 bulan ke depan dan seterusnya, sehingga kita tetap memiliki dokumentasi terkait dengan histori daripada reservasi tersebut. Yang kedua, ketika tamu sudah menentukan untuk booking di tempat kita dan tiba saatnya tamu tiba di hotel, maka persiapan di awal untuk bisa mengetahui ekspektasi tamu ketika tiba di hotel, yaitu dengan warm welcome express check-in ini mulai dari our self readiness, jadi kesiapan diri pribadi karyawan, mulai dari groom, kemudian politeness, kemudian dokumen reservasi yang saya sebutkan tadi, ya, well documentednya itu harus benar-benar sudah well prepared. Jadi jangan tamu sudah di depan kita baru nyari-nyari reservasinya yang 3 bulan lalu seperti itu. Kemudian sebelum check-in juga tamu sebelum tiba kita harus sudah mengecek kondisi room listnya, apakah mereka booking untuk tamu honeymoon, untuk single traveler, kemudian tamu with a private balcony, room with the private balcony, gitu ya, atau mungkin connecting room karena mereka ngajak family dan seterusnya. Ketika tamu datang, kita welcome, smile and attentions, ya. Yang paling penting ketika attention dimaksudkan adalah selain keselamatan tamu tiba di lobi kita, persilakan mereka duduk juga adalah luggage care atau kepedulian kita terhadap luggage-nya. Kemudian sitting the guest, proceed registration, dan ensure guest well settled. Well settled means that guests arrive in our hotel and all proceeds are handling correctly. Jadi tidak ada hal-hal yang membuat tamu merasa kecewa, ya. Jadi yang mungkin beberapa hotel pernah rasakan kekecewaan tamu pada saat arrival itu kan tamu sudah booking, begitu tiba tapi disebutkan hotelnya penuh, gitu ya. Jadi itu akan menimbulkan rasa kecewa, dan first impression ini kan sebenarnya hal yang harus kita hindari. Tamu menginap 3 malam, katakanlah 3 malam atau 5 malam, saat pertama sudah merasakan kekecewaan seperti itu, nah ini perlu diperhatikan supaya tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, harapan tamu adalah bagaimana mereka berinteraksi dengan karyawan itu, karyawan yang courteous and friendly. Jadi karyawan yang sopan, yang ramah, ya. Kembali kepada standar communication skill, ya, good communication, polite and sincerely. Kemudian proper body language juga sangat diperhatikan ketika melakukan pelayanan ini. Jangan sampai kita berkesan seperti bukan orang hospitality, gitu ya, seperti orang-orang di bisnis konvensional. Jadi setiap hotelier memang harus bisa menunjukkan kepada semua wisatawan bahwa industri hospitality ini adalah benar-benar bagaimana fokus kepada customer atau customer first, kemudian bagaimana kita juga selalu untuk memberikan pelayanan terbaik, offering service itu, ya. Kemudian yang keempat, tiba di kamar tentu bukan di kamar saja, tiba di resort tadi ketika arrival itu pun tamu sudah mengharapkan clean and neat room and hotel area. Jadi setiap area di wilayah hotel itu harus dipastikan bersih dan rapi. Jadi untuk mewujudkan itu tentunya manajemen harus lebih sering melakukan inspeksi area, baik untuk kamar,
maupun koridornya, termasuk juga areal public space yang lainnya, restoran, lobby, spa. Dan karena ini menyangkut budaya, kita tidak hanya berbicara front of house saja, tapi juga back of house. Jadi area-area untuk karyawan, termasuk kantin, kemudian locker, kemudian back office itu juga harus tetap diinspeksi sehingga ini menjadi budaya. Ya, jadi our main product dalam hal ini hotel adalah kamar juga akan menjadi sebuah kebiasaan itu selalu bersih dan rapi. Kemudian setup yang lengkap, kemudian juga charming ambience. Charming ambience comes up from air circulation, ya sirkulasi udara, kemudian lighting setup, lampu penerangan yang nyaman, ya tidak silau, tidak gelap juga. Dan jika tempat-tempat publik seperti spa dan restoran dan juga lobby, kadang-kadang juga sound atau musik itu mempengaruhi untuk menciptakan suasana yang menarik atau charming ambience tersebut. Nah, itu yang keempat ya. Yang keempat yaitu tentang clean and neat room and hotel area, dan tentu masih bisa diimprovisasi seiring dengan inovasi-inovasi yang dimiliki atau dijalankan oleh manajemen masing-masing hotel. Then the fifth of guest expectation is how hotel management can provide all facilities are well functions. Jadi tidak hanya disediakan, tetapi juga berfungsi dengan baik. Termasuk di sana adalah mechanical, electrical equipment, ya, seperti kelistrikan, kemudian mesin-mesin yang disediakan di sana. Mesinnya mesin apa yang harus dipastikan buat tamu ini happy, yaitu seperti elevator atau lift gitu misalnya, ya. Kemudian safety purpose, jadi ada railing untuk pengaman tangga, kemudian bagaimana step ya atau jalan menuju ke suatu tempat yang agak posisi jalannya menurun seperti itu, ada anti slip untuk areal-areal yang outdoor seperti itu. Kemudian comfortable use seperti fasilitas di gym misalnya, ya, yang disediakan untuk wisatawan, apakah cycling misalnya, kemudian untuk runner exercise seperti itu, ya. Jadi semuanya nyaman buat tamu. Kemudian yang tidak kalah penting yang merupakan esensial sekali untuk seseorang yang menginap itu adalah kebutuhan akan air bersih. Jadi water distribution, ya, tidak boleh bad smell, apalagi kotor gitu, ya. Dan ini kaitannya dengan rekan-rekan di keteknikan ataupun di engineer. Jadi jangan berpikir bahwa hotel itu harus lengkap fasilitasnya, kemudian kamarnya luar biasa, tetapi tidak well functions untuk fasilitasnya. Ini yang perlu kita knowledge sehingga tamu bisa nyaman bahwa fasilitas yang disediakan memang benar-benar dapat digunakan dengan baik dan tamu merasa happy menggunakannya, karena safety purpose-nya juga diperhatikan, kemudian function-nya juga bagus gitu, ya. Kemudian kembali tadi juga sudah saya sampaikan, pelayanan itu setiap hotel kurang lebih sama pada dasarnya karena sudah ada SOP. Ya, tetapi yang membedakannya itu adalah dedicated employee. Bagaimana karyawan itu berdedikasi terhadap tugasnya. Dalam hal ini adalah ekspektasi tamu yang keenam itu saya mencatat sebagai sebuah speedy and fast response.